Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Darud Dawah wal Irsyad, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGSD kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengedukasikan kepada saudara-saudara sekalian mengenai tentang menghadapi hoaks dan disinformasi, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa hoaks-hoaks di era sekarang itu sangat-sangat berbahaya dan mudah untuk terprovokasi. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Sri Mulia dengan NIM 241106240064 dan saudari Ibrahim dengan NIM 241106240020 dan juga rekan saya Rosmalia dengan NIM 241106240056. Pernahkah Anda menerima pesan berantai di grup WhatsApp yang mungkin isinya membuat kita geger? Namun setelah kita cek, ternyata itu beritanya bohong. Atau mungkin tanpa kita sadari, kita pun sendiri pernah ikut dalam menyebarkannya. Nah, di zaman sekarang, informasi bergerak lebih cepat daripada kita berpikir. Satu sentuhan jari, sebuah berita bisa sampai ke ribuan orang dalam hitungan detik. Benar atau tidaknya, itu urusan belakangan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana Islam, sebuah agama yang turun 14 abad yang lalu, ternyata sudah punya jawaban tegas untuk masalah yang sangat modern ini, mengenai tentang hoaks dan disinformasi. Setiap hari, jutaan pesan, gambar, dan video beredar di media sosial. Sebagian benar, namun tidak sedikit yang direkayasa, dipelintir, atau bahkan sepenuhnya palsu. Nah, hoaks ini menyasar berbagai isu. Yang pertama, isu kesehatan, politik, bencana alam, sampai isu-isu keagamaan itu sendiri. Nah, yang membuat masalah ini semakin rumit adalah pola pikir sebagai masyarakat kita. Banyak orang yang membagikan berita hanya karena judulnya yang mungkin mengejutkan dan sesuai apa yang kita percayai, tanpa kita membaca isi secara menyeluruh, apalagi memeriksa sumbernya dari mana. Yang lebih ironisnya, tidak sedikit hoaks disebarkan justru dengan niat baik. Misalnya, info kesehatan yang katanya dari dokter terkenal, atau kabar keagamaan yang katanya fatwa ulama besar. Karena merasa untuk kebaikan, orang mungkin jadi lupa untuk memverifikasi berita-berita tersebut. Akibatnya, banyak keluarga yang menjadi retak karena beda pandangan politik. Akibat hoaks ini, tetangga saling fitnah, dan bahkan ada yang menjadi korban penipuan, bahkan pembunuhan. Nah, masalah ini bukan soal teknologi, ini adalah soal akhlak. Bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap informasi yang keluar dari jari atau mulut kita. Nilai-nilai Islam yang relevan, yang pertama adalah perintah tabayun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang intinya, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Nah, ayat ini turun sebagai teguran keras agar umat Islam tidak gegabah menerima dan menyebarkan sebuah berita. Kemudian yang kedua, menyebarkan semua yang didengar. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa cukuplah seorang disebut pendusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar tanpa memastikan kebenarannya lebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya asal share tanpa cek faktanya. Dalam pandangan Islam, ini sudah termasuk dalam kategori berbohong. Kemudian yang ketiga, larangan fitnah dan namimah. Al-Quran bahkan menyebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, saudara-saudara sekalian. Sedangkan namimah yaitu mengadu domba dengan menyebarkan kabar untuk memecah belah, termasuk dosa besar yang tegas dilarang Rasulullah SAW. Yang keempat, prinsip amanah dalam berbicara. Lisan kita dan jari kita ini sangat berpengaruh dalam mengontrol diri kita, dan juga semua apa yang kita ketik lalu share itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjaga ukhuwah. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga persaudaraan, ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watyaniyah atau persaudaraan sebangsa, karena hoaks dan fitnah adalah salah satu perusak persatuan yang paling efektif. Nah, dari kelima nilai-nilai Islam ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual,
namun juga agama yang mengatur etika dalam berkomunikasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Islam memberi panduan praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, biasakan tabayun sebelum share. Sebelum membagikan sebuah berita, luangkan waktu sebentar untuk mengecek dari mana sumbernya dan apakah media ini terpercaya dan apakah ini fakta. Nah, yang kedua, diam lebih baik jika ragu. Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jika kita belum yakin akan kebenaran suatu info, maka menahan diri adalah pilihan yang paling aman dan yang paling islami. Yang ketiga, gunakan akal dan ilmu. Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis, atau dalam Islam, Al-Quran disebut tafakkur. Jangan mudah percaya hanya karena banyak yang membagikan atau karena pandangan pribadi kita sendiri. Yang keempat, rujuk ke sumber yang otoritatif. Khusus untuk isu keagamaan, tanyakan kepada ustadz, kiai, atau lembaga keagamaan. Bukan hanya sekedar mempercayai akun media sosial yang mengklaim punya ilmu agama. Yang kelima, tanamkan nilai ini sejak dini. Pendidikan tentang kejujuran dan tabayun perlu ditanamkan sejak bangku sekolah dasar dan madrasah, agar generasi muda terbiasa berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi. Yang keenam, jadikan media sosial ladang kebaikan. Alih-alih menjadi sarana fitnah dan permusuhan, media sosial bisa kita gunakan untuk menyebarkan konten yang mendidik, menyejukkan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Teman-teman, marilah kita renungkan bersama. Satu hoaks yang kita sebarkan bisa merusak ukhuwah kita, memecah keluarga, bahkan menyesatkan banyak orang. Dan begitu pun sebaliknya. Satu langkah klarifikasi yang kita lakukan bisa menyelamatkan banyak kesalahpahaman, bahkan menyelamatkan nyawa maupun kehormatan orang lain. Nah, teman-teman, sebelum kita menekan tombol bagikan atau share, marilah kita ingat kembali pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pesannya adalah periksalah terlebih dahulu, cari tahu dulu kebenarannya, baru kita sebarkan jika memang bermanfaat. Marilah kita jadikan jari-jari kita ini sebagai alat kebaikan, bukan alat penyebar fitnah. Marilah kita menjadi muslim yang cerdas bermedia sosial, kritis dalam berpikir, bijak dalam bertindak, dan selalu mengedepankan kebenaran di atas segalanya. Itulah tadi penyampaian edukasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan juga pesan dari kami, jangan mudah untuk menelan mentah-mentah hoaks yang menyebar. Cari tahu dulu sumbernya, lalu sebarkan jika bermanfaat. Minallahi musta'an, wala intiklan, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.